Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, Tiara Mutiasari dan Arinda Intan Sapitri akan mempresentasikan buku Software Engineering pada chapter 4 yang berjudul Recommended Process Model. Baiklah, langsung saja saya berikan kepada rekan saya Arinda Intan Sapitri untuk mempresentasikan yang terlebih dahulu. Baiklah, chapter 4 yaitu Recommended Process Model. Apa itu model proses yang direkomendasikan? Setiap produk perangkat lunak membutuhkan peta jalan atau proses perangkat lunak generik. Dari segi itu tidak harus lengkap sebelum Anda mulai, tetapi Anda perlu tahu kemana tujuan Anda sebelum Anda mulai. Setiap peta jalan atau proses generik harus didasarkan pada praktik industri terbaik. Pada chapter ini terdapat 9 bagian berikut masing-masing poin penting pada tiap bagian. 4.1 yaitu requirement definition atau definisi persyaratan pangkat. Persyaratan untuk definisi persyaratan pangkat. 1. Mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan dengan mencocokkan ketersediaan dan menghargai masukan mereka. 2. Gunakan model sederhana, NIST, Post-it note, sketsa cepat, cerita pengguna untuk mengurangi hambatan partisipasi. Ketiga, luangkan waktu untuk menjelaskan teknik representasi kebutuhan Anda sebelum menggunakan mereka. 4. Mengadopsi terminologi pemangku kepentingan dan menghindari jargon teknis bila memungkinkan. 5. Gunakan pendekatan luas. Pertama, untuk mendapatkan gambaran besar dari proyek yang dilakukan sebelumnya terjebak di dalam detail. 6. Izinkan tim pengembangan untuk menyempurnakan dengan masukan kepentingan persyaratan terisi tepat pada waktunya, karena cerita pengguna dijadwalkan untuk diterapkan. Lanjut. 7. Perlakukan daftar fitur yang akan diimplementasikan seperti daftar prioritas dan implementasikan sebutkan cerita pengguna yang paling penting terlebih dahulu. 8. Berkolaborasi erat dengan pemangku kepentingan Anda dan hanya mendokumentasikan persyaratan di tingkat yang berguna untuk semua saat membuat prototipe berikutnya. 9. Mempertanyakan perlunya memelihara model dan dokumen yang tidak akan dirujuk untuk di masa depan. 10. Pastikan Anda memiliki dukungan manajemen untuk memastikan pemangku kepentingan dan sumber daya ketersediaan selama definisi persyaratan. 4.2 yaitu preliminary architectural design. Desain arsitektur pangkas. 4 elemen kunci untuk desain arsitektur pangkas. Yang pertama, fokus pada atribut kualitas utama dan gabungkan ke dalam prototipe saat mereka dibangun. 2. Saat merencanakan prototipe, perlu diingatkan bahwa produk perangkat lunak yang sukses menggabungkan fitur yang terlihat pelanggan dan infrastruktur untuk mengaktifkannya. 3. Mengakui bahwa arsitektur pangkas memungkinkan pemeliharaan kode dan evolusi kemampuan jika perhatian yang cukup diberikan pada keputusan arsitektur dan terkait masalah kualitas. 4. Terus mengelola dan mensinkronkan dependensi antara fungsional dan persyaratan arsitektur diperlukan untuk memastikan arsitektur yang berkembang. Fondasi akan siap tepat pada waktunya untuk peningkatan di masa mendatang. Lanjut. Yaitu resource estimation. Estimasi sumber daya. Mari kita periksa bagaimana manajer proyek perangkat lunak yang berpengalaman dapat memperkirakan proyek dan lain-lain menggunakan model spiral pangkas yang telah kami usulkan. Perkiraan yang dihasilkan oleh metode ini perlu disesuaikan dengan jumlah pengembang dan jumlah cerita pengguna yang dapat diselesaikan secara bersamaan. Yang pertama, gunakan data historis pada bab 23 dan bekerja sebagai tim untuk mengembangkan perkiraan berapa hari yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap cerita pengguna yang diketahui dimulainya proyek. Kedua,
Atur cerita pengguna secara longgar ke dalam set yang akan membentuk setiap screen 1, bagian 3.4 direncanakan untuk diselesaikan bertahap. Ketiga, jumlahkan jumlah hari untuk menyelesaikan setiap screen untuk memberikan perkiraan durasi keseluruhan proyek. 4. Merevisi perkiraan saat persyaratan ditambahkan ke proyek atau prototipe disampaikan dan diterima oleh pemangku kepentingan. 4.4 Prototype construction atau konstruksi prototipe. Berikut langkah-langkah yang bisa diterapkan ke berbagai proyek perangkat lunak untuk konstruksi prototipe. 1. Transisi dan prototipe kertas ke desain perangkat lunak. 2. Prototipe antar muka pengguna. 3. Buat prototipe virtual. Keempat, tambahkan input dan output ke prototipe Anda. 5. Buatlah algoritme Anda. 6. Uji prototipe Anda. 7. Prototipe dengan pertimbangan penyebaran. Kemudian yaitu 4.5 prototype evolution atau evaluasi prototype. Menyarankan beberapa yang terbaik praktik tips untuk mengumpulkan umpan balik pada prototipe Anda. Yang pertama, berikan perancang saat meminta umpan balik prototipe. Kedua, uji prototipe Anda pada orang yang tepat. 3. Ajukan pertanyaan yang tepat. 4. Bersikaplah netral saat menyajikan alternatif kepada pengguna. 5. Beradaptasi saat pengujian. 6. Izinkan pengguna untuk mengembangkan ide. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Arinda Intan. Pada bagian 4.6, Go, No-Go Decision. Ambil atau tidak ambil keputusan. Setelah prototipe dievaluasi, pemangku kepentingan proyek memutuskan apakah akan melanjutkan pengembangan produk perangkat lunak. Sirkuit pertama di sekitar spiral dapat digunakan untuk memperkuat persyaratan proyek, tapi itu benar-benar harus lebih. Dalam metode yang kami usulkan di sini, tetap perjalanan di sekitar spiral mengembangkan peningkatan yang berarti dari produk perangkat lunak akhir. Anda dapat bekerja dengan cerita pengguna proyek atau blog atau backlog fitur untuk mengidentifikasikan subset penting dari produk akhir untuk disertakan dalam prototipe pertama dan diulangi untuk setiap prototipe berikutnya. Kemudian pada bagian 4.7, Prototype Evaluation atau evaluasi prototipe. Setelah prototipe dikembangkan dan ditinjau oleh tim perkembangan dan pemangku kepentingan lainnya, saatnya untuk mempertimbangkan pengembangan prototipe berikutnya. Langkah pertama adalah mengumpulkan semua umpan balik dan data dari evaluasi prototipe saat ini. Pengembangan dan pemangku kepentingan kemudian memulai negosiasi untuk merencanakan pembuatan prototipe lain. Setelah fitur diinginkan untuk prototipe baru disetujui, pertimbangan diberikan untuk batasan waktu dan anggaran yang diketahui serta kelayakan teknis penerapan prototipe. Jika resiko pengembangan dianggap dapat diterima, pekerjaan dilanjutkan. Kemudian pada bagian 4.8, Prototype Release atau rilis prototype. Ketika proses prototyping evaluationer diterapkan, mungkin sulit sekali pengembangan untuk mengetahui kapan suatu produk selesai dan siap untuk diliris ke pelanggan. Pengembangan perangkat lunak tidak ingin meliris produk perangkat lunak baji kepada perangkat lunak akhir dan meminta mereka memutuskan perangkat lunak tersebut memiliki kualitas yang buruk. Prototipe yang dipertimbangkan sebagai kandidat rilis harus menjalani pengujian penerima pengguna saat penguji fungsional dan non-fungsional atau kinerja yang akan dilakukan selama konstruksi prototipe. Pada bagian 4.9, maintain release software. Pertahankan perangkat lunak liris.
Pemeliharaan didefinisikan sebagai aktivitas yang diperlukan untuk menjaga perangkat lunak tetap beroperasi setelah diterima dan dikirimkan atau dirilis dari lingkungan pengguna akhir. Pemelihara akan berlanjut selama masa pemakaian produk perangkat lunak. Beberapa insinyur perangkat lunak percaya bahwa sebagian besar uang yang dihabiskan untuk produk perangkat lunak adalah dihabiskan untuk kegiatan pemeliharaan. Pemeliharaan korektif adalah modifikasi reaksi perangkat lunak untuk memperbaiki masalah yang ditemukan setelah perangkat lunak dikirimkan ke pengguna akhir pelanggan. Adaptif pemeliharaan adalah modifikasi reaktif perangkat lunak setelah pengiriman untuk menjaga perangkat lunak dapat digunakan dalam lingkungan pengguna akhir yang berubah. Pemelihara sempurna adalah modifikasi proaktif perangkat lunak setelah pengiriman untuk menyediakan fitur pengguna baru. Program yang lebih baik, struktur kode, atau dokumentasi yang ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari presentasi pada bab ini. Setiap proyek adalah unik dan setiap tim pengembangan terdiri dari individu-individu yang unik. Setiap proyek perangkat lunak membutuhkan peta jalan dan proses pengembangan perangkat lunak memerlukan serangkaian tugas dasar yang dapat diprediksi atau komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan penerapan. Namun, tugas-tugas ini tidak boleh dilakukan secara terpisah dan mungkin perlu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan setiap proyek baru. Dalam bab ini, kami menyarankan pengguna proses prototyping incremental yang sangat interaktif. Kami pikir ini lebih baik daripada membuat rencana produk yang kaku dan dokumen besar melakukan pemrograman apapun. Perubahan persyaratan, masukan, dan umpan balik pemangku kepentingan harus terjadi di awal dan sering dalam proses pengembangan untuk memastikan pengiriman produk yang bermanfaat. Kami menyarankan pengguna model proses evolusioner yang menekankan keterlibatan pemangku kepentingan yang sering dalam membuat dan evaluasi prototipe perangkat lunak tambahan, membatasi artefak rekayasa persyaratan ke kumpulan dokumen dan model minimal yang berguna memungkinkan produksi awal prototipe dan kasus uji. Perencanaan untuk membuat prototipe evolusioner mengurangi waktu yang hilang untuk mengulangi pekerjaan yang diperlukan untuk membuat prototipe sekali pakai. Manfaat prototipe kertas di awal proses desain juga dapat membantu menghindari produk pemrograman yang tidak memenuhi harapan pelanggan. Mendapat desain arsitektur yang tepat sebelum memulai pengembangan sebenarnya juga penting untuk menghindari keterlambatan jadwal dan pembengkakan biaya. Perencanaan penting tetapi harus dilakukan secepatnya untuk menghindari penundaan dimulainya pengembangan. Pengembangan harus memiliki gambaran umum tentang beberapa lama proyek akan selesai. Tetapi mereka perlu menyadari bahwa mereka tidak mungkin mengetahui semua persyaratan proyek sampai produk perangkat lunak dikirimkan. Pengembangan akan bijaksana untuk menghindari pencemaran rinci yang melampaui perencanaan prototipe saat ini. Pengembangan dan pemangku kepentingan harus mengadopsi proses untuk menambahkan fitur untuk diimplementasikan dalam prototipe masa depan dan untuk menilai dampak dari perubahan ini pada awal dan anggaran proyek. Penilaian risiko dan penguji penerimaan merupakan bagian penting dari proses penilaian prototipe, memiliki filosofi tangkas tentang mengelola persyaratan dan menambahkan fitur baru ke produk akhir juga penting. Tantangan terbesar yang dihadapi pengembangan dalam model proses evolusioner adalah mengelola scope creep.
sambil memberikan produk yang memenuhi harapan pelanggan dan melakukan semua ini. Mengirim produk tepat waktu dan sesuai anggaran itulah yang membuat rekayasa perangkat lunak begitu menantang dan bermanfaat. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf kepada Allah dan yang kami harap. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.